Pemirsa, polisi telah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut para tersangka dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok. Kelompok pertama merupakan aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan. Para tersangka di kelompok inilah yang menyusun rencana penculikan dan juga pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Sementara pemirsa, kelompok 2 merupakan pengintai, terdiri dari para pelaku yang bertugas membuntuti dan memantau aktivitas korban sebelum diculik. Kelompok ketiga merupakan para penculik, terdiri dari para tersangka bertugas menculik korban di parkiran supermarket di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada 20 Agustus lalu. Sementara kelompok keempat, pemirsa, merupakan eksekutor, yaitu para tersangka yang menganiaya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Namun saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat ditangkap petugas. Ya, inisialnya saudara RS. Itu diawali penggeledahan pencarian di rumahnya saudara RS di daerah Candi Sari, Semarang. Setelah tim datang ke sana, ternyata tidak ditemukan RS karena diduga telah melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi. Kemudian selanjutnya tim melakukan pengejaran ke tempat yang diduga persembunyiannya, yaitu di daerah Jalan Handayani, Sendang Rejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2025, sekitar pukul 2.15 dini hari, tim berhasil menangkap saudara RS. Kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban, serta menyiapkan tim informasi teknologi. Saat ini RS dan ke-14 pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati Ainis melaporkan. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian kacap tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di
pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput pangsa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 4 kios dan 1 rumah di Jalan Bangka Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Akibatnya seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Bakaran boy, Bangka. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan di Jalan Bangka Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Samping Masjid Al-Aqwam. Sebanyak 4 kios dagang dan sebuah rumah hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena ada kebocoran gas dari kios warung makan. Meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan menerjunkan 15 unit mobil pemadam dan 50 personil ke lokasi kebakaran. Ini yang terbakar satu bangunan rumah difungsikan, depan itu difungsikan untuk kios ya. Kios ada 3 kios, kalau kita lihat ada 3 kios. Dugaan sementara apa sih Pak? Kalau menurut informasi dari masyarakat bahwa penghuni sedang memasang gas ya, memasang gas. Terjadi kebakaran sehingga apinya menyambar. Informasi yang didapat sementara. Dalam insiden kebakaran ini, seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan LPG menabrak truk tronton dan terseret hingga 6 km di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Insiden ini menyebabkan pengemudi truk muatan LPG tewas. Dalam video amatir, truk bermuatan LPG tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di tol Jakarta Outer Ring Road Jor. Peristiwa ini bermula saat truk muatan LPG melintas di lajur 1 tol Jor. Tiba di kilometer 36 arah Cikunir Bekasi, truk muatan LPG menabrak truk tronton yang ada di depannya. Truk LPG tersangkut truk tronton terseret hingga 6 km. Diduga truk muatan LPG alami remblong. Mobil truk tronton baru menyadari ada kendaraan lain yang menempel di sekitar kilometer 42 setelah ada pengendara lain yang berteriak. Akibat insiden ini, sopir truk muatan LPG tewas dan telah dievakuasi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.